Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Aba Fatimah, Assalamualaikum ya Jaddal Hasan, Assalamualaikum ya Jaddal Husain, Assalamualaikum ya Jaddal Zainab, Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binti Rasulillah, Assalamualaikum ya Ummul Hasan, Assalamualaikum ya Ummul Husain, Assalamualaikum ya Ummul Zainab, Assalamualaikum ya Ummul Mukminin ya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Assalamualaikum ya Ummul Fatimah, Assalamualaikum ya Ummul Rasulillah, Assalamualaikum ya Sayyidah Aminah binti Wahab, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin ya Ali bin Abi Thalib, Assalamualaikum ya Abul Hasan, Assalamualaikum ya Abul Husain, Assalamualaikum ya Aba Zainab, Assalamualaikum ya ummata Muhammadin fi masyarikil ardi wa magharibiha, al-ahya'i minkum wal-amwat, rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah al-qaim biqillah ma daqat illa farajahallah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Para hadirat, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, alhamdulillah di sore hari ini Jumat kita diberikan Allah Ta'ala kesempatan kembali dalam keadaan sehat afiat berkumpul di rumah ini guna bersama-sama membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tadi Maulid Al-Diyaul Lami' karya daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kemudian kita teruskan dengan membaca kitab-kitab agama agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan kita diberikan Allah Ta'ala amal-amal saleh yang diridainya selama dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan daripada Hasan bin Muhammad Az-Za'farani rahimahullah ta'ala, beliau bermimpi Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Lalu Imam Hanbali ketika itu dia mimpi berkata kepada Hasan bin Muhammad Az-Za'farani tadi, wahai bapaknya Ali, jikalau engkau melihat bagaimana salawat kami kepada Rasulullah SAW itu yang kami tulis dalam kitab-kitab agama, bagaimana itu sekarang kami rasakan cahaya itu terang benderang di hadapan kami. Nah, jadi kita nambah salawat di dunia ini sama dengan kita mengumpulkan lampu. Makin banyak salawat, makin tarang karena kubur kita di dalam kubur. Di hari akhirat tuh kayaknya pulang, walaupun matahari itu jadi parak lawan kepala, itu sebenarnya mataharinya bukan kayak matahari dunia ini. Mataharinya kada bercahaya lagi, panas saja tapi kada bercahaya. Maka kadab sakadab-kadabnya. Kayak apa kita berjalan di padang mahsyar itu mengkadab, tahangkup-hangkup. Hendak menyeberang sirat menuju ke surga, kayak pemerintah di jalan langsung 5 langkah langsung salah langkah langsung tadangsar gugur ke bawah neraka mahadang. Nah, maka dengan adanya salawat maka dalam kubur tarang, bangkit dari kubur tarang, berjalan kepada mahsyar tarang, menuju ke surga dari jembatan tarang. Maka silahkan kita perbanyak salawat agar makin banyak salawatnya makin nyarak cahayanya. Menulis di kitab saja, di kitabnya dituliskan tangan menulis. Nah, muntung mungkin mairing atau kada, tapi kada banyak juga kan. Tapi kalau di muntung kita kawan membaca sebanyak-banyaknya. Masalahnya kan mana cepatnya menulis lawan membaca. Cepat membaca lawan. Nah, kalau menulis kita bilang berpanatan tangan. Maka bacaan itu akan Allah Ta'ala nanti jadikan cahaya yang terang benderang di negeri akhirat. Diceritakan kepada Muhammad bin Hasan Al-Harabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah ada seorang laki-laki ngarannya Fadl. Fadl ini adalah orang yang suka beramal saleh, banyak puasa, banyak sembahyang sunat, selain wajib-wajib. Nah itu. Sedangkan aku ini, kata si Fadl ini bercerita kepada orang alim. Ujar si Fadl, ulun ini katuju menulis hadis. Nah, berikan kada ada fotokopi, kada ada percetakan. Jadi bila hendak buku itu menulis seorang, bila kada menulis upahkan ke orang. Nah, itu. Jadi belajar tulis seorang ini juga nukar kertas, nukar bolpen. Kalau belajar tulis hadis. Ya kalau misalnya di guru tulis ini sekian hadisnya, 5 buting hadis tulis. Salin karena kita baca, ya kan. Nah, jadi katuju menulis hadis ini belajar, Bang. Tapi sayang disayang bila qala Rasulullah langsung aja. Padahal perguruan ini malah jadi bila qala Rasulullah ada sallallahu alaihi wasallam. Ada kita pakai isawi nah. Peringatan murid Nabi isawi. Napa isawi aja kan isawi. Takkan isawi lah. Nah,
Saw. Nah, peringatan Maulid Nabi saw. Nah, baca kau dia kanakan saw-saw itu apa? Itu kanakannya sallallahu alaihi wasallam kayak itu kan. Pas kanakan nuruti aja. Peringatan Maulid Nabi saw ya kan. Bahari anu panglah manulis tu kan apa orang deh. Nah, bahari itu kan muntahu lah. Bahari itu bila peringatan Maulid Nabi, ulah kenapa anu kain itu dipampang di mana nih? Di lantai nih. Tunggu bagian hurufnya tuh ditatak. Adina bisa menetak kayak pangantinan tuh kan. Nah, bila pangantinan jen bau mula tuh nah, di tangan tuh pemuda yang bisa nulis huruf A kayak apa, dia akan memotong tuh yang tekniknya tuh. Nah, jadi ada tuh ilmunya tuh turun. Jadi itu ditatak, dilapisi lo, pakai apa? Pakai lem tuh kan jen tuh. Jadi pangantinan jen tuh kenapa jen tuh berkambangan deh. Nah, baca along sagipeng sama datang, mana? Kenapa semoga tontong rahayu, nama semoga apa aja tuh. Nah, apa tulisannya tuh? Itu menulis tuh lumayan tuh. Harus ada yang di kampung tuh yang bisa menatak tuh kan huruf-hurufnya tuh. Jadi gue bikin hurufnya dilapis lang tempel pulang ke mana? Ke karatas mana ke kain tadi. Tuh. Nah, peringatan Maulid Nabi lalu isawi ya. Panjang sallallahu alaihi wasallam tuh isawi tulisnya. Nah, lalu tanggal berapa di mana kan? Nah, banyak tempelakan dia di mana di Taweng nih kan. Nah, dilanggar mana kah? Ada nang berikap langsung ke Taweng tuh. Itu kreasi ben kanakan remaja-remaja. Kita wah ini kan maulah di HP jadi sudah jolong ke mana? Ke tukang cetak napa? Baliho. Nah, jadi dah Pak langsung gambarnya kawa kayak apa potongannya. Nah, ubahan apa? Bukan apa? Remaja putri Semai Bandar. Wah, foto beretan kan. Nah, dan ulah baliho kan. Di mana? Misalnya acara Maulid mana? Nah, ada. Nah, ini kan kita lepas lagi gitu lah. Nah, tinggal ke tangan kata-kata di HP jadi ekong gitu mengulah. Ada dari bismillah itu nama tukang nama likap-likap tuh nah kanakan tangan disuruh lah. Apa adanya kan kami nya bagian itu ada yang turuhannya kan mawah. Bininya moyak bawang, bukan pemudaannya tuh mau disingin tuh nya. Nah, itu berita. Jadi begawi. Nah, jadi kami lihat isawi begini lah. Itu sallallahu alaihi wasallam bujur kan jadi isawi. Itu penguler kan isawi nulis isawi itu penguler. Nah, jadi terus dia anu di HP kita mencet tuh kan. Nah, jadi hari ini kita peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis sepanjangnya sallallahu alaihi wasallam tuh. Masih aja kata simpan. Karena dulu karena kita H langsung sallallahu kan. Ada kalau tentang anu tuh nang apa ngarannya nang prediksi itu. Nah, prediksi itu karena saya tulis nih. Nah, terima kasih terima tihang. Itu anak kan itu lagi langsung share kan. Nah, terima tihangnya. Entah kenapa kan tulisannya tuh menulis sorangan tuh leh. Nah, itu namanya prediksi. Nah, bila kita indah menulis kayak itihir tulisannya ada nama tak salah-salah. Nah, bukan biasa. Untungnya ada pulang chat tuh kalau diedit pulang ada. Nah, kalau diedit mbah kita kirim salah, kita edit pulang biasa awak. Ada nang HP nang tercanggih kira itu lah. Nah, anak ada bisa edit imah hapus biasa atau hapusnya tempel biasa. Nah, juga kayak itu. Nah, kemudian siapa lagi kisahnya tadi? Antum bila hadis Nabi, qala Rasulullah ada dia salawat langsung hadis Nabi. Pas ujar si Fadl itu mimpi aku. Nabi untung juga lah karena orang ini kata cuma ngaji hadis bang. Dia mengaji hadis tuh sambil amalkan dan ilmu yang didapat tadi. Mimpi Nabi mau, nah untungnya lah orang bahari itu stop dapat lah. Rancak kisah Nabi lalu kagenangan mimpi Nabi. Kisah nang murid dah datang ke guru, orang guru mimpi Rasulullah. Kayak pak guru amalannya, oh jangan ini guna 1000 amalakan nah. Dia amalakan seminggu sudah datang pulang, demu guru seminggu deh tambahi lagi di gurunya 2000 sehari pulang, cepalan 2000 loh kan makan pulang. Datang pulang, demu guru panah. Pada mimpi Nabi demu. Oh dia gurunya, ikam tangguh tambah lagi. Ah asal lapahan dah kan. Nah itu juga di rumahku barang ke belempah. Bamalan di rumahku sudah ikam bamalan di rumahku aja. Karena aku berikan tekniknya. Baikkan mimpi Nabi. Nah lawai suruh bamalan. Nah, lalu si guru memberikan makanan. Nah, dimakani sidin makanan nang masin. Makanannya masin benar kan. Bila masin biasanya hendak nginom lah. Nah, hendak nginom. Akhirnya ambil makan hendak nginom. Soalnya banyunya kan ada. Mana guru banyu? Ujagunya kalau usah banyuan. Pokoknya ikam makanannya aku beri banyunya ada usah. Nah, 4 nginom di barang di kamar mandi. Ada boleh. Sama dikunci sudah kan. Pokoknya semalaman kan boleh nginom. Tiwasnya mimpi Nabi, Pang. Harus basil aku lah. Inggih guru Nah, pas saya malam tuh kehausan benar kan.
Ya, guring tak guring mau tak guring sarnya. Beta guring subuh hari. Kayak aja guru, tempi Rasulullah tadi. Kada guru ben apa ikam? Ulo tempi tajun ka benyu, nyinom bisa puas-puasnya. Kenapa? Karena waktu hendak guring, ada bening nginom benyu nih, gua guring. Pas saat kami mimpi lagi nginom benyu kan sepuas-puasnya. Nah, rupanya orang tempi Nabi itu dasar hendak benar deh. Nah, bilang Nabi itu mah ya sudah kan mau tuh mimpi lah. Hari-hari kisah itu terus kan ada hari tak genang terus sama Nabi mau tak mimpi tak bawa kalau pikiran nih itu kan anunya apa jurang tuh yang ngarannya tuh dosisnya kayak itulah. Jadi Habib Muhammad ada kan wawancara apa ngarannya tuh pandiran tuh apa ngarannya prokes kah nah ya tanah itu kan kawasan nah itu pandiran sidin kisah mimpi Rasulullah tuh sidin anak sini mengamalkan salawat banyak benar laporan Umi kenapa Umi mimpi Rasulullah lagi nah lalu bini Habib jadi kan alim juga nih madahi nah ikam tuh nakai beramalan tuh bukan mau mimpi Rasulullah berarti kan beramalan tuh mau cari upahan ngarannya nah jadi seolah-olahnya bila kada diupahi orang ada begawi nah jadi jangan munting itu cuma bilang bersalawat tuh kan sebagai cinta lawan Nabi kalau cinta lawan Nabi karena datang tuh nya saurangan. Nah, tanpa kita minta datang, kita kada meminta kita datang saurangan kan. Amun aku beramalan ini targetku mimpi Rasulullah di hari muja tuh nyawa malakan mu datangmu kada mu dapat karena ada untinya. Lalu kan seolah biasa kasarnya kada ikhlas lagi beramalan itu. Walaupun salawat tadi kan orang kada ikhlas pun masih bernilai baik. Tapi nang baik lagi kan memang salawat nang memang luar biasa kepada Nabi hingga diberi Allah Taala demikian. Nah, akhirnya Sidin kan mengerti. Nah, dibalik Mama Sidin kayak itu. Nah, jadi memanglah nama Allah mimpi Rasulullah itu memang kita rancak menggenang lawan Rasulullah atau hari-hari pikiran kita Rasulullah terus kan tak bawa ke alam pikiran lalu akhirnya muncul dalam mimpi itu. Nah, bisa terjadi hal-hal yang bakajutan itu mungkin ada satu hal yang luar biasa lah. Nah, dilakukan orang itu ada hal biasa lalu Nabi langsung mendatangi dalam mimpi. Itu ada hal yang biasa. Kalau kebanyakan orang mimpi Nabi itu dasar menggendurungi loh asalnya. Nah, sibuk dengan sesuatu yang berhubungan dengan Nabi akhirnya tergenang oleh Nabi lalu tak bawa kalan pikiran dalam mimpi Rasulullah SAW. Nah itu lalu ditagur Nabi kan apa ikam ya Nabi kada bisa aku bila ikam menulis ngaranku atau ikam membaca ngaranku kenapa kada bisa lawat. Nah orang ya Nabi bila menyebut ngaranku bisa lawat makanya orang-orang ahli hadis itu bila qala Rasulullah berarti sallallahu alaihi wasallam kan kita baca hadis Riyadhus Shalihin tuh ada atas bilang bapak salawat sampai ulah-ulang apa salawatnya tuh bertulis apa arahnya nangkain apa stiker ya apa arahnya stiker pokoknya betul nah ya stiker lah katakannya di anukan WA itu stiker lah artinya tulisannya tuh tetap itu sudah kan nah itu jadi kan dalam melihat tuh kan pinandu di salawat nah berarti nak Rasulullah nih. Nah setelah itu mimpi Nabi pulang jadi ahli Sidin bila menulis ngaran Rasulullah bertambah sallallahu alaihi wasallam bila Sidin membaca nama Rasulullah sambung Sidin dengan salawat kepada Rasulullah jadi sifadha tadi kan. Nah akhirnya mimpi Nabi pulang mimpi Nabi ujar Nabi nah pas itu amalan mutu itu cara ikam tuh mengamalkan apa ilmu cara ikam membaca pelajaran hadisku itu jadi sekarang aku merasakan salawatmu sampai kepadaku. Nah jadi bila ikam bersalawat kepadaku atau ikam menyebut namaku lalu ikam bersalawat sallallahu alaihi wasallam misalnya kayak itu kan maka salawat itu sampai kepadaku ya Nabi. Nah, jadi kan kita tuh ini dikomplain oleh Nabi lah artinya salawat itu sampai gampang kayak apa Nabi itu aja kalau kita misalnya bersalawat itu mau unting supaya kita menyumbang lawan Rasulullah nah jangan kayak itu jadi kada boleh kita bersalawat itu niatnya menyumbang Rasulullah kada boleh itu kada beradab ke Nabi walaupun memang hakikatnya setiap umat yang bersalawat itu mereka mendoakan Nabi dan Nabi dapat manfaat doa daripada umat tadi kan sallallahu alaihi wasallam Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah turunkanlah rahmat kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad berarti kita memintakan Allah Taala mengabulkan kepada kita lalu Nabi dapat rahmat jadi bahasa kasarnya memang kita tuh menyumbang ke Nabi dengan doa-doa kita kepada Nabi tapi jangan dikatakan kita tuh niatnya demikian. Kenapa? Karena pulang kita itu bonus. Bila kita bersalawat Nabi, dibalas Allah Ta'ala 10 rahmat. Jadi kita kada takor artinya kan, malah bujung. Nah, itu. Jadi Nabi itu dapat manfaat dari salawat umatnya diangsul Tuhan 10 kali lipat. Jadi kada ada ruginya untung berataan. Nah, tapi jangan sampai kita beranggapan kita bersalawat itu mengangkat Nabi, jangan.
Karena itu adalah sesuatu yang jahat, jahat adab kita kepada Nabi kalau demikian pemikirannya. Jadi kita bersalawat Nabi itu supaya aku dapat angsulannya. Maka angsulannya ini Allah Ta'ala mengangsulnya. Ya tadi harap seorang makhluk biasa aja berdoa, ternyata Allah mengangsul dengan rahmatnya 10 kali lipat. Gimana ruginya kita? Nah demikianlah. Nah, lalu kalau misalkan orang baca salawat itu ada riya misalnya. Nah, ada kan mengatakan apa jarta a'maluna bainal qabuli wa radhiha ila salat ala Nabi Muhammadi. Adimis salat ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman biduni taraddudi. Amalkanlah salawat itu terus menerus. Bersalawat engkau terus menerus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabuluha hatman. Maka diterimanya salawat itu pasti tanpa ada keraguan lagi. A'maluna, semua amal ibadah kita ini bainal qabuli wa raddiha, untungan bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah Ta'ala. Artinya bila diterima tuh berarti bujur tuh namanya pas tuh gawinnya tuh. Bila nya kada diterima ditolak berarti ada yang salah. Illa salat ala Nabi Muhammad, kecuali bersalawat pada Nabi Muhammad maka diterima terus. Nah, ini artinya arti terima ini sampainya doa kita kepada Nabi. Walaupun kita riya, maka tetap Nabi dapat satu kebaikan yang salawat yang dibaca oleh umat tadi. Tapi jar ulama nang angsulannya itu kan dapat. Jadi itu pengertiannya, arti pengertian nang amalan salawat itu bila riya tetap sah, tetap terima Tuhan. Artinya diterima tuh sampai doa itu kepada Nabi. Tapi angsulannya ada dapat. Itu karena riya tuh kada kawan mendapatkan suatu balasan dari Allah Ta'ala. Itu kata ulama lah. Nah, jadi maksudnya pasti terima tuh sampai ke Nabi. Nah, jadi maka ini Bang, saatnya orang kan riya, bersalawat tuh riya misalkan. Tapi karena jangan bersalawat bisa karena hatinya diubah Tuhan jadi ikhlas. Kayak itu harapannya kan. Nah, jadi kada perlu takut akhirnya kan. Tapi kita jangan juga sampai kita membiasakan dan demikian. Berusaha sambil kita untuk menjadikan salawat itu bersih kepada Rasulullah SAW. Berarti kita yakinkan kita ini bersalawat itu ditolong Allah Ta'ala. Nang bersalawat ini kada aku, kada Tuhan mengawalkan. Amun seorang mah aku bisa bersalawat, pacual pamuntong tuh anda di mana? Anda di meja nih, bisa lah bersalawat sulangan. Artinya kan Tuhan mengawalkan bersalawat itu. Nah, amun kita nang kau bersalawat, gampang. Kawalah kita pacual muntung kita, lah kita ulah muntung bergerak bersalawat, kada kawa. Nah, nyata benar je guru tuh kan ada ibadah kita tuh Tuhan menolongi. Nah, sehingga dengan demikian kita pandang itu bahwasanya aku di bersalawat Allah mengawalkan, maka dengan demikian akan muncullah keikhlasan tadi. Karena orang ikhlas itu adalah orang yang kadang mengaku inya beramal, tapi pandangannya dikawakan Tuhan. Kalau sudah dikawakan Tuhan beramal, supan mengakui kan ya, karena seorang dikawakan orang apa? Supan mengakui. Nah, sehingga dengan demikian maka muncullah keikhlasan. Ikhlas itu kadang merasa seorang beramal, tapi merasa ditolong oleh Allah Ta'ala. Dan malahan lebih tinggi lagi kadang merasa pulang. Kadang merasa bahwa seorang tuh merasa ditolong Tuhan. Nah, kadang merasa bahwa seorang tuh merasa ditolong Tuhan. Nah, itu harap gitu. Ujian Nabi Daud, ya Allah, kayak Paulus bersyukur lan pian, amun bersyukur tuh pian dia menyukurkan. Nah, itu kan. Kan orang bersyukur itu apa? Pertama, hati kita bahagia kepada Allah memberi nikmat. Yang kedua, muntung kita memuji kepada Allah. Kemudian awak kita bagawin hal-hal yang Allah telah perintahkan ibadah. Itu tiga oleh rukun syukur. Ujar Nabi Daud kayak orang bersyukur, amun syukur tuh pian dia mawakan bersyukur. Gimana syukur ulun lagi? Nah, Nabi Daud kayak itu kan. Nah, munajat lawan Tuhan Nabi Daud nih. Kayak Pak ulun bersyukur ya Allah, amun bersyukur pian dia mengawakan bersyukur. Muntung baca alhamdulillah, Allah Ta'ala mengawalkan. Hati senang kepada Allah beri nikmat, Allah Ta'ala mulai jadi senang. Awak dipakai pacambi ibadah, nikmat pakai pacambi ibadah, Tuhan dia mengawalkan. Gimana lagi syukur ulun amun saya pun pian juga. Nah, itu tuh ya Tuhan bersyukur ngarannya. Nah, itu tuh nang syukur tuh kayak itu. Kaligis merasa seorang yang bersyukur, disyukur akan Tuhan. Merasa disyukur akan Tuhan itu kan hingga ada juga hilang lagi kan. Wal amalus saleh yarfa'uh. Amal saleh diangkat Tuhan. Nah, diangkat tuh kada ketahuan lagi. Angkatnya, lagi barangnya. Wal amalus saleh yarfa'uh.
Ada buku lagi lah, jadi buku di meja nih. Kada tagenang lagi, bukunya diangkat orang sudah. Kayak itu tak amal soleh itu, kada tagenang lagi. Oh masih bagian genang, aku beri menggini ini, aku beri gini. Nah itu bila merasa aku akhirnya kada ikhlas jadinya kan. Nah, jadi nangaran kebaikan tuh sudah manggawi kada gini genang, nang kaya kita melepas taksi kuning loh nih, larutkan negara pagi tadi melepas. Ada genang lagi kira pakai alap yun berarti ini aja, dan panggang udah kira aja taksi kuningku tadi. Kada kita genang lagi nih. Kayak itu tuh orang ibadah tuh melepas tuh kada menggenang lagi, manggawi kada menggenang lagi, bukti ikhlasnya tuh kan. Karena amal soleh diangkat Allah Ta'ala, kita kada tergenang di kebaikan tuh. Masalah orang yang menerima atau mengatakan itu terserah orang. Jadi kan orang berterima kasih. Tapi kita nak berbuat baik ini kada perlu menggenang-genang lagi. Nah itu tuh kisahnya lah. Nah sedikit ambil berkah daripada Habib Umar. Nabba'ana Allahu faqala ja'akum nurun fasubhanalladzi ambana. Allah Ta'ala telah berikan kabar gembira kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai makhluk sabarataan, telah datang kepada kalian dari Allah suatu nur. Nur ini mau diarti cahaya. Ada juga bisa diarti cahaya. Pokoknya nur itu hakikat sesuatu hanya Allah yang tahu. Itu ada yang artian bikin nur itu. Memang kalau diartikan di kamus buka kamus nur itu cahaya. Ada kalau kita belajar nangaran apa kata-kata nur itu kalimat yang mustarak, artinya macam-macam. Yalah, satu kata banyak artinya. Kisah orang berdua bisi anak loh nih. Nah, lalu bawa mobil anaknya tadi mandor nih, bisi anak dua ikong, bawa mobil. Nah, kayak si rapi juga nih. Nah kan, bawa mobil kan mandor nih, bawa mobil anak berdua ikong, bawa mobil mau dilengi kabun. Nah, mandor ini kan tukang pengawas di kabun tadi. Jalan mobil. Tiba-tiba mobilnya berhenti. Yang satu bertanya, "Ayah, kenapa berhenti?" Nah, yang satunya juga bertanya, "Ayah, ini kebun siapa?" Nah, maka si mandor ini satu jawaban kena keduanya. Ujar mandor, "Kebun tuan." Cukup, tajawab berdua lah. "Ya, kenapa berhenti?" "Kebun tuan, jalannya buntu." "Ya, ini kebun siapa?" "Kebun tuan." Nah, itu kan satu kata jawaban kena keduanya. Ini hanya lafaz mustarak, satu kata punya arti dua. Karena pulangnya. Nah, di pulang dipadu. "Ma, bakame." Seikong yang cangang ke atas, ada pohon-pohon padu kan pohon, ada burung. Nah, seikong, "Ma, bakame." "Ma, itu burung apa?" Nah, berdua bertakon. Seikong, "Ma, apa kame?" Ujar seikongnya bilang, "Ma, itu burung apa?" Satu jawaban karena berdua. "Kaluang." "Ma, apa kame?" "Kaluang." "Ma, burung apa?" "Kaluang." Satu kata kena berdua. Nah, itu kan. Itu lafaz mustarak namanya. Satu kata kena dua makna. Jadi ke pulang. Aku jadi isi. Karena pihak kisah kan kalau kalahin pulang lah. Mana boleh aja. Ini kawan beri ulah status kena lah. Panjang sih, jangan panjang atau baca orang. Nah, singkat saja. Nah, anak ketiga pulang kisah orang tulakan apa ke hutan. Nah, tulakan ke hutan. Jadi di hutan itu kan tulakan apa kemah lah. Nah, tulakan kemah. Halo, seikong kepadu dia naik bagian belakang ya, tempat apa mandi lah. Nah, yang lain kan dan berdiaman di mana di bagian luar lah, di ruangan luar. Kemahnya ada di bagian orang pecah mandi lah. Nah, lalu betakon yang di luar nih. Kamu lama sekali di kamar mandi sedang apa? Keramas. Nah, kan. Itu yang di atas itu yang geger itu agak suaranya ribut sekali. Apa itu? Ya keramas. Warik bakal lagi kan di atas pohon none. Kenapa kamu lama sekali di sana? Kan keramas kan cuma sebentar. Kamu lama sekali? Keramas. Berarti keram none. Ya, jadi keramas dia sekali. Karena berita. Nah, keramas betisnya keram. Kalau berjalan lagi, takutan di atas warik bakal lagi lawannya di atas pohon. Nah, itu kan satu kata tiga arti pulang. Ini lafaz mustarak ngarannya. Nah, maka ketika Allah mengatakan nur, maka nur itu macam-macam artinya. Nah, bisa nur itu ngaran Allah, bisa jadi nur.
Allah tuh nama Allah Ta'ala Nur kan. An-Nurul Hadi, Al-Badi'ul Baqi, Al-Warithur Rasyidus Sabur. Allah bernama Nur. Nabi Muhammad bernama Nur juga. Nah, makhluk Tuhan terang, Nur, cahaya. Nah, maka ketika kita disebutkan Nur ini, Nur nang makhluk nang awal Allah ciptakan awal-awal yang lain, maka kada usah diarti cahaya. Nur itu ada suatu hakikat yang hanya Allah nang tahu. Kamu tahu aja. Jadi aku jam 2 kan wadahkan aja. Bawa beras sakarong, gula 2 kilo. Nah, melakatan nah, ini kan menamat kita wadahkan tuh. Napa arti nur sebujudannya? Nah, dustainya lo kan karena nur itu hanya Allah tahu artinya. Hakikatun la ya'lamuha illallah. Nur itu adalah suatu hakikat. Nah, hakikat itu rahasia. Nah, rahasia itu kadang muta bongkar. Karena dia rahasia lo kan amun diungkap itu dia rahasia lagi, bocor dia rahasianya. Kada dia rahasia. Itu kan? Berarti sudah wantar. Jadi nur itu sesuatu hakikat yang hanya tahu Allah Ta'ala, yang lain tidak tahunya. Jadi sudah nur itu telah datang kepada kalian dari Allah makhluknya yang bernama Nur. Nah, maka arti akan seadanya, tapi maksudnya siapa? Itu adalah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu disebut dengan Nur, tapi Nur itu kada perlu diartikan apa-apa. Pokoknya suatu hakikat hanya Allah yang tahu. Nah, jadi dengan rahasia itu kita kada tahu mana. Rahasia itu mana? Nah, rahasia itu mana? Nah, rahasia itu kita ada tahu. Amun tahu lain rahasia ngarannya. Nah, datang ke rumah guru kan pukul 2 tadi lah. Uji guru beren aja lah. Ikam tahu lah bila aku mau ucapakan bisik talingamu nih. Bila inya nang cacak menawar masuk surga cacak juga. Wan, cacak menawar masuk surga makanya tah malam keluar ilmunya nih. Nah, jadi kan boleh beri sakarong lo nih. Gula 2 kilo nih, lakatan ujar gurunya kan. Duit 2 juta kan. Nah, ini bakir rekening di mana? Nah, karena bisikinya talinga. Kenapa gerang ilmu rahasia itu? Soalnya insan nih soalnya. Nah, insan itu kan minsana incorporisano kan. Takkan apa itu pulang. Nah, itu kan istilahnya lah. Istilahnya ilmu naka itu kan. Jadi kita tuh wajar aja lah mana untuk ilmu kan ibadah kan mana nang di banyak orang lakukan orang banyak atau itu nang munjur. Abis marah lain itu salah berarti. Maulah orang satu yuk berjalan ke sana. Anak kamuntai satu yuk kahulu orang aku kamuntai jangan mana kahilir nyurangan. Maulah. Ayo pikirkan kita umpat orang banyak umpat nasa ikong nih kah. Kayak itu tuh kan ilmu tuh marah lain pada orang. Orang salaman sembahyang paling waktu. Ya pare sembahyang maulah kita percayalah. Orang sejurut 7 mana kahulo nih anak muntai. Inya nyurangan, aku aja harap ilmu ku nih aja. Pokoknya makanya bening pada orang aja. Aku lah ilmu ku harap panja. Anak muntai kahilernya bilok. Mau kita menuruti lah. Nyata ini kita ada pintar ngone hak miringi. Ada nuringi sekum berdua 10 miringi. Nah, itu kan bubuhan nang kana bunguli berarti lah. Aku 4 ke situ kan. Itu tuh logikanya katanya kan. Nabila marah lain tuh biasanya salah. Nah wajar-wajar saja kan kita ini laksanakan ilmu dan ibadah seperti yang kita jalankan seperti ini kan daripada tunggu-tunggu mengajarkan kepada kita. Nah itulah Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kita ini bisi Nabi benar-benar hebat itu Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala ngarani dengan nur. Kalau diartikan cahaya, kalau nur nang bahasa nang biasa atau cahaya. Tapi Nabi Muhammad itu bila hakikatnya nur itu kada tahu kecuali Allah Ta'ala. Tapi ketika dikatakan nur itu cahaya itu sebagai makna yang paling mulia lah. Kenapa? Karena cahaya ini kan menjadi penerang sehingga orang menjadi tahu yang mana yang baik dan mana yang berbahaya. Yang mana yang cocok, yang mana yang kada kan, yang mana yang jalan yang nyaman, mana jalan yang salah atau yang sakit. Fasubhanalladzi ambana, pantas saja kita mengucapkan subhanallah kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala membagikan berita yang mulia ini kepada kita bahwa kita ini bisi Nabi napa harap langsung Allah Ta'ala nang maatarakannya ke kita kan sebagai kemuliaan bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman ini. Wan nuru taha abduhu man nabi. Nur tadi adalah Nabi Muhammad bergelar Toha. Toha itu berapa? Ta itu abajadun hattai. Nah, hattai berarti hatta itu 7 lah, 7. Abajadun hawazun hattai 9. Nah, ta itu 9, ha itu 5. Abajadun ha. Nah, kan. Jadi ta itu 9, ha itu 5. 5 tambah 9 berapa? 5 tambah 9 14. 14 itu bulan purnama.
Nah, maka Toha artinya bulan purnama 14. Tanggal 14 bulan purnama. Jadi antara ulama mengatakan Toha itu maksudnya adalah orang yang terang bagian bulan purnama. Abduhu itu Nabi Muhammad, kekasih hambanya Allah Ta'ala. Man nabihi fi zikrihi. Allah Ta'ala jadikan tentang Rasulullah itu suatu karunia Tuhan. Jadi Allah tuh hamba agakkan aku berikan nikmat. Nah, maka Nabi Muhammad nanti dikatakan Tuhan sebagai nikmat yang terbesar. Fi zikrihi a'zim bihi mannana. Alangkah besarnya Nabi Muhammad itu, alangkah besarnya Allah Ta'ala menyebut Nabi Muhammad itu sebagai memberikan karunia kepada kita. Nah, maka disebutkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ujar Abu Hurairah, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Abu Hurairah ini orang luar negeri dari Yaman, Ad-Dausi dari Yaman. Lalu datang ke Madinah, masuk Islam sini. Mama sini belum masuk Islam lagi. Sini sudah Islam dah. Lalu minta, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, doakan Mama Ulun supaya masuk Islam juga. Doakan Nabi, kabul, doa Nabi langsung. Bulik Abu Hurairah, Mama sini sudah siap masuk Islam. Jadi Abu Hurairah ini tadudi 4 tahun di wafat Rasulullah masuk Islam. Tapi orang tadudi Abu Hurairah rajin belajar. Kawin kayaknya kalau Abu Hurairah kawin. Yang penting menuntut ilmu lah. Pokoknya di mana Nabi ada Abu Hurairah. Nah, kata benar penghintipakan Nabi kan, dihintipakan tuh hendak menyimpan apa yang perlu diingatkan dari Nabi nih. Nah, Jakarta Mesir ini kan berkamera tuh lah. Nah, kita orang Bahari kan utaknya kuat apa mengatakan. Kita ini kan bisa pakai kamera atau jangan ada kamera beri. Jadi kan Abu Hurairah itu dengan memori yang ada di tasdin aja. 4 tahun ya. Pokoknya Nabi itu seharian kata kalau lepas Pak Abu Hurairah ada terus mantau nih. Agar napas semua tingkah lakukan Nabi dihafal Abu Hurairah. Ucapan Nabi dihafal Abu Hurairah. Bila Nabi masuk ke rumah, tak lagi 4. Nabi bini sidin di rumah kan. Cuma bila mau Nabi itu kada turun cari itu 9 buah rumah Nabi katuki beradaan. Adakah Nabi di sini? Ya ada, jangan coba pulang. Hanu je to kada supanang. Hana dapat ilmu Rasulullah. Takutan juga kok Nabi napa-napa kan Abu Hurairah ini. Jadi bila beri ke rumah Nabi, arai dah begini kan, dah tahu kisahnya kan. Jadi bila masa di rumah tuh si Aisyah jadi kan Nabi yang lain mengisahkan lah. Kayak apa Nabi mandi, Nabi kisah tahu kisahnya. Nah, sampai pernah Nabi itu mandi berdua. Nah, itu nang alih dituruti lah. Nah, mandi berdua ya Pak. Cipoy-cipoy. Nah, itu sunnah Nabi. Dalam bini sidin. Jadi itu Siti Aisyah menceritakan. Abu Hurairah mengisahkan, talalu aja Abu Hurairah tahu kisahnya loh kan. Kau cinta ada bini Nabi ya. Langsung melihat dan berbeda. Nah, itu jadi Abu Hurairah ini sidin pengalaman sidin kan rancak bertemu orang mulai luar negeri sampai ke kota Madinah. Napa? Ujar Sayyidina Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat sesuatu apa saja yang lebih bagus daripada Rasulullah SAW. Kenapa dilihat itu semuanya kalah dibanding Rasulullah. Lalu gambarannya kayak apa? Ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Seolah-olah matahari itu berjalan di wajah Nabi. Kayak matahari itu kan terang benderang loh nih, manfaat luar biasa bagi seluruh umat manusia. Itulah gambaran Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Ada sahabat lain mengatakan Jabir bin Samurah, aku pernah melihat Nabi waktu itu malamnya malam terang bulan, anggap 14 lah malam itu. Nabi pakai baju habang. Nah, Nabi pakai baju habang nak kayak apa kalah. Amun guru sompo pakai baju pink lah. Nah, guru sompo pakai baju pink. Ada kan anunya tuh di fotonya tuh, sedih pakai baju pink. Nah, lawan jadi MJ tuh. Nah, ini nama baju habang. Nah, itu habang anom lah. Jadi Jabir bin Samurah melihat Nabi pakai baju habang. Waktu itu malam terang bulan. Waktu kuitihi Nabi bungasnya Nabi nih. Kulihati kan bulan itu kan adakah orang dulak ngeliat bulan ya dari kan berapa kali kemarin ngomong bulan itu ada berdua kan nih. Ada berdua artinya melihat bulan itu bagus pulang. Kalau kita anggap bulan itu kan terang palah. Nah, itu. Jadi melihat ke bulan, melihat ke Rasulullah. Melihat ke bulan, melihat ke Rasulullah. Membandingkan nih. Oh, sekalinya Yazidin ternyata lebih senang memandang wajah Rasulullah daripada senangnya hati memandang bulan. Nah, kita kan malam-malam nang belum purnama tuh gimana angka bulan kan. Senang hati kita leh. Ternyata sahabat Nabi lebih senang hati memandang wajah Rasulullah. Dan kita ada dapat nih. Sahabat melihatnya. Nah, itu tak. Jadi kekuatan kita inilah kalau sahabat tuh kekuatan mereka melihat Nabi lewat mata kepala. Ada kita jangan kalah sahabat, kekuatan kita adalah mencintai Nabi dengan hati. Walaupun kalau sudah melihat hati kita rindu dengan Nabi, gitu nak kata kau dilawan.
Sehingga dia mengatakan wa syauqah ila ahbabi, aduhai rindunya aku lawan kekasih-kekasihku. Udah sahabat, kami ini kekasih piantong Rasulullah. Kada aja Nabi, kamu tuh sahabatku aja. Ada sahabat tuh kan bakawan dan saling kau melihat. Tapi kekasih itu nggak kekasih itu kada semua melihat, tapi rindunya rindu berat itu nang dirindukan oleh Rasulullah. Iya kita umat-umat yang berada di zaman setelah Rasulullah ini. Biar 1500 tahun udah masanya tatap loh kan Rasulullah SAW itu menjadi nabi yang dibanggakan oleh umatnya. Nah, siapa yang kuat cintanya rindunya Nabi, maka orang termasuk dalam kelompok orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya inilah bagi kita sampaikan. Semoga manfaat bagi kita semuanya dan kita semuanya bagi syafaatnya Rasulullah fi din wa dunya akhirah al hadiniyah wa kullu min salihah al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ighfir lana wa li walidina wa masyayikhina wa likulli wajibatina wa jami'il muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bye.